Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan tentang teknik evaluasi kinerja dan pelaporan. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Aldi Susanto dengan NPM 197 dan Muhammad Yusuf Saifullah dengan NPM 260. Slide pertama akan dibacakan oleh teman saya. Kinerja. Evaluasi kinerja untuk bisnis tidak hanya bergantung pada identifikasi sarana yang memadai untuk mengukur kinerja itu, tetapi juga pada penentuan dari apa sebenarnya kinerja yang baik itu. Pengukuran kinerja pemangku kepentingan mungkin lebih problematis daripada pengukuran kinerja keuangan. Ukuran objektif kinerja pemangku kepentingan tidak dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan, dan oleh karena itu, kami telah memilih untuk mempertimbangkan ukuran subjektif yang termasuk dalam survei perusahaan paling dikagumi di Inggris yang diterbitkan setiap tahun di Management Today. Ukuran ini memberikan peringkat reputasi sebagaimana dikumpulkan dari persepsi saingan dalam 9 kategori, dan ukuran ini juga ditambahkan untuk memberikan skor total 9 kategori. Lanjut. Selanjutnya ada kualitas manajemen, yaitu ada kualitas barang dan jasa, kapasitas untuk berinovasi, kualitas pemasaran, kemampuan untuk mempertahankan talenta terbaik, tanggung jawab masyarakat dan lingkungan, kesehatan lingkungan, nilai sebagai investasi jangka panjang, penggunaan aset perusahaan. Lanjut, Dap. Akuntansi sosial. Yang pertama, jadi akuntansi sosial mempertimbangkan berbagai aspek kinerja perusahaan dan mencakup pengakuan bahwa aspek kinerja yang berbeda menjadi perhatian kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Aspek-aspek ini dapat mencakup perhatian investor, fokus pada hubungan masyarakat, dan perhatian dengan ekologi. Yang kedua, mengukur kinerja dalam aspek-aspek ini mencakup di samping langkah-langkah tradisional berbasis keuntungan, seperti surplus konsumen, sewa ekonomi, dampak lingkungan, dan nilai non-bulanan. Lanjut, Cuk. Lanjutnya ada aspek kinerja. Salah satu faktor penting bagi semua organisasi yang berasal dari sistem kontrol merupakan faktor pengukuran kinerja dan evaluasi. Kimberley, Norling, dan Weiss 1983 menyatakan bahwa tindakan tradisional tidak selalu mengukur aspek kinerja dan mengakibatkan evaluasi yang tidak memadai serta menyesatkan kinerja. Paradoks kompetensi di tempat yang kurang diamati mungkin diartikan sebagai ketidakmampuan berdasarkan pada tradisional kriteria. Perspektif berbeda pada evaluasi kinerja diusulkan oleh Kaplan dan Norton 1992 dengan pendekatan balance scorecard. Sistem pengukuran tradisional didasarkan pada fungsi keuangan dan memiliki bias kontrol, tetapi balance scorecard menempatkan strategi dan visi di pusat. 4 komponen balance scorecard memiliki tujuan dan langkah yang saling terkait. Empat komponen balance scorecard. Yang pertama itu ada prospektif keuangan, bagaimana perusahaan melihat ke pemegang saham. Yang kedua ada perspektif pelanggan, bagaimana pelanggan memandang perusahaan. Yang ketiga ada perspektif bisnis internal, apa yang harus perusahaan unggul. Yang terakhir ada inovasi dan perspektif pembelajaran. Perusahaan dapat terus meningkatkan dan menciptakan nilai. Balance growth merupakan cara evaluasi kinerja yang mengakui faktor mempengaruhi kinerja dan perspektif eksternal dalam bentuk pelanggan termasuk dalam kerangka ini. Lanjut, Dap. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah inti dari evaluasi kinerja dan mempertimbangkan mengapa diukur dan mengapa harus apa yang diukur. Yang pertama, pengukuran adalah proses perbandingan untuk tujuan pengukuran. Yang kedua, perbandingan konstituen kinerja. Di sini ada temporal, yaitu perbandingan satu periode waktu dengan yang lain. Terus ada geografis, yaitu perbandingan usaha, sektor, negara dengan lain, strategis perbandingan program alternatif, tindakan, dan konsekuensinya. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama itu ada untuk mengontrol, yang kedua untuk perumusan strategi, dan yang ketiga untuk akuntabilitas. Lanjut.
Cukup. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja. Salah satu faktor penting dalam evaluasi kinerja adalah konsep keberlanjutan kinerja. Pentingnya adalah dapat memastikan implikasinya untuk masa depan. Yang ketiga, evaluasi kinerja memiliki orientasi ke depan untuk semua evaluasi melalui kerangka kerja, fasilitas proyek, keberlanjutan tingkat kinerja, dan dampak masa depan kinerja saat ini. Contohnya, bahan baku dari sumber daya terbarukan telah menjadi signifikan untuk berbagai industri, tetapi tidak dianggap sama sekali oleh pemangku kepentingan dari organisasi, selain masyarakat kelompok penekan lingkungan. Lanjut. Selanjutnya ada multidimensi pengukuran kinerja. Yang pertama ada contoh multidimensi pengukuran kinerja adalah balance scores. Selanjutnya ada contoh lainnya adalah rantai keuntungan layanan yang secara khusus mempertimbangkan 3 stakeholder yaitu karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Yang ketiga itu ada model ini menganggap 2 stakeholder. Pertama sebagai sarana mencapai superior hasil keuangan. Karyawan puas dan termotivasi sangat penting jika kualitas layanan untuk menjadi standar yang tinggi. Pelanggan puas, hasil keuangan yang superior. Yang keempat ada motivasi organisasi adalah meningkatkan kinerja keuangan atau kinerja sosial atau etika. Lanjut, Tak. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.